Mulai kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, karena terbiasa seperti itu, ibu-ibu PGA dari daerah serta jajarannya yang kami hormati dan yang lebih membanggakan bagi diri kami, ini semua PGA Kabupaten Gresik Adik semua nih, Insya Allah semangat sekali karena melihat dari lagu tadi itu di telapak tangan mula jalur surga bagi ibu Aisyah seperti itu. Nah, sebelum ke acara kajian kita, yang pertama kami dari unsur pimpinan Dakwah Muhammadiyah DKP mengucapkan banyak terima kasih terawuhan dengan di tempat yang insya Allah sangat bagus dan walaupun tanpa ruangan tapi insya Allah udaranya sudah sangat dingin dan memungkinkan untuk pertemuan periodik ini yang ketujuh ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Menyambung yang kedua yaitu kajian kita. Kalau ibu membuka HP dan sempat di surat Al-Isra ayat 14 itu Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binasikal yauma alaihi hasiba. Kalau kita tarik dalam berorganisasi, Iqra kitabaka itu artinya jamak yang memerintah. Iqra, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Pada pagi hari ini pertemuan periodik ini yang ketujuh ini kita disuruh membaca dengan ayat ini dan konteks ayat ini itu memang pas sekali kalau dilakukan kita berorganisasi baik itu dalam konteks musyawarah maupun rapat kerja walaupun ada mingguan atau rapat interagi di pertemuan PTA maupun yang lain seperti itu. Jadi kita perjelas lagi, Iqra kitabaka itu artinya bacalah kitabmu. Apa yang selama ini kita mempunyai program kerja di masing-masing PTA sehingga pada hari ini kafah binasikal yauma alaihi hasiba dan pada dirimu lah kamu bisa membaca dan pada hari ini al-yauma hasiba dan pada hari ini kita bisa membaca dan ketika periodik ini akan dilakukan kita semua bisa membaca proker yang sudah kita sepakati yang lalu ketika kita mengadakan Mustaq PTA punya program yang sudah ditampil, itulah yang ayat menyatakan Iqra kitabaka itu dalam konteks berorganisasi loh Bu. Tapi dalam konteks Iqra kitabaka dalam nuzulnya itu adalah konteksnya bagi barang siapa manusia yang konteksnya punya dosa. Makanya di situ Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Dan yang dimaksud kitabmu itu adalah Al-Quran. Di situ ada perintah, ada larangan, dan ada surat pemberitahuan atau surat yang menyatakan ini loh, kamu dosa seperti ini. Dan di situ Iqra kitabaka kita disuruh membaca ayat itu. Nah, seperti itu. Karena proses kafa binafsikal yauma alaihi hasiba dan hanya pada dirimu lah. Nah, hanya pada dirimu lah itu adalah konteks jamaah yang menyeluruh. Jadi bukan satu dua orang, tapi semua kita anggota PTA maupun di majelisnya. Itulah yang dikatakan kafa binafsikal yauma alaihi hasiba. Sehingga proses kita bermuhammadiyah, berorganisasi, acuannya adalah kita disuruh membaca program itu sendiri, program kerja itu sendiri. Gimana program kerja itu bisa jalan? Bagaimana program itu tidak jalan, hanya stagnan, itu saja, tidak ada peningkatan. Nah, pada hari inilah kita disuruh membaca Iqra kitabaka itu. Makanya dalam proses berorganisasi, kalau memang ada pertemuan periodik inilah, memang itulah tempat kita kembali untuk membaca program-program kerja sebelum periodik berikutnya. Apakah memungkinkan program yang sudah ada itu menjadi program yang bisa dilaksanakan yang ujungnya nanti pada program unggulan. Kadang-kadang kita punya program unggulan, target itu harus kita kabut sampai tujuan itu berlaku. Ada program kerja yang hanya itu saja, step by step, setiap bulan harus ada naik, setiap bulan harus ada kenaikan. Sehingga proses perjalanannya berorganisasi akan menjadi
berkembang, tapi berkembangnya dalam proses yang lambat. Nah, seperti itu. Sehingga konteks Al-Isra ayat 14 ini, Iqra kita bakat kafa binafsika yawma alaika hasiba, itu adalah memang ayat ini sering kita baca ketika saya atau di PJN kami selalu melakukan kegiatan rutin setiap Selasa itu ada pertemuan-pertemuan. Jadi ayat ini sering kita sampaikan pada teman-teman BDM. Kita jangan terpaku pada program, tapi kita tidak membaca apa gunanya kita seperti itu. Nah, kita membaca bisa menjadikan kilas balik. Berarti program 1 bulan ini berjalan dengan bagus. Program 3 bulan ini berjalan dengan bagus. Kita mengambil contoh di Majelis Tabligh cabang di Kapinggir. Awal bulan pertama adalah kajian rutin seperti itu. Dan bulan kedua, karena kita punya ada pengajian buka guru dan karyawan. Nah, sehingga dari menyambungnya itu tadi, kita sendiri punya kegiatan di luar kegiatan sekolah, kita sendiri punya program yang menyentuh kepada jamaah, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkesinambungan. Seperti ketika kemarin Milad Muhammadiyah yang 120-an, di mana-mana ada milad. Dan kebetulan di GKG kemarin saya tidak memberi judul milad, tapi ketika hal itu menyeluruh kegiatan nasional, sehingga waktu itu saya dengan hari syiar bermuhammadiyah waktu itu kita mendatangkan Pak Saad Ibrahim, Ketua PP. Nah, dan Pak Saad sendiri secara pribadi tidak asing dengan saya pribadi, dengan beliau saya juga tidak asing. Kenapa Bu bisa begitu? Karena Pak Saad itu adalah warga duduk sampean, kebetulan saya juga orang duduk sampean, warga duduk sampean, tapi makamnya beda. Dia sudah landing jauh dan saya hanya berkutat di DKI seperti itu. Jadi Pak Saad tahu muda saya waktu di Muhammadiyah duduk, Pak Saad sudah tahu, dan saya sendiri juga sudah tahu seperti itu. Ada yang dari duduk ya? Alhamdulillah. Bu, saya dari Tebalwan, Bu. Jadi saya tahu persis Bu ceritanya seperti itu. Makanya ketika teman-teman yang dulu Muhammadiyah mengadakan puncak di 2025, saya sudah masuk dalam pengurusan PTN DKP. Alhamdulillah, dengan kemampuan ilmu yang saya miliki, mungkin tenaga yang saya miliki, saya sudah mengabdikan diri di Muhammadiyah DKP Gresik mulai 2005 sampai sekarang. Mudah-mudahan itu menjadikan amal jariah buat saya seperti itu. Dan panjenengan semuanya, untuk ibu-ibu PTA, saya berharap beristiqomah dalam kebaikan, karena kita menyadari bahwa bermuhammadiyah adalah jalur pilihan kita untuk menuju surganya Allah melalui Aisyah dan persyarikatan. Oleh karenanya itu, dalam kajian istiqah ini, Iqra kita baga kafa binafsika yawma alaika hasiba sering kami tekankan, dan itulah sering di mana-mana kita berjalan melangkah harus selalu membaca, baik membaca pola pikiran kita yang senantiasa ingin kebaikan di sisi Allah Ta'ala waktu ketika menghadap beliau seperti itu. Dan kita bermuhammadiyah ini ujung-ujungnya adalah untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kita, dan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita dan semua unsur dimudahkan. Mungkin Ibu, itu dari saya Ibu yang bisa kita sampaikan, karena ini kajian kita. Saya sendiri pun tidak mempersiapkan makalah, tapi yang penting hanya satu ayat 14 Isra itu kita sampaikan. Kalau kita telusuri setengah hari ini kalau kita membahas hal itu, dan mudah-mudahan dengan pertemuan politik yang ketujuh ini untuk Asia daerah, apa yang dicita-citakan, implementasi kepemimpinan perempuan berkemajuan, mencerahkan peradaban bangsa akan mudah tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya akhirul salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas sambutannya Bapak Muharjo. Beliau ini sesepuh kita ibu-ibu di DKP. Semangat perjuangannya sangat kami jadikan panutan. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam beramal ma'ruf nahi munkar.